Oke guys, kita sekarang udah bareng sama finisher BJ ya. Kayak berapa? 40. Gokil. Udah pada tahu dong, Darmawan. Ya. Thank you. Bro Darmawan ini udah finish di hari COT-nya ya. Di hari COT-nya, jadi kita mau tanya-tanya sedikit lah ya. Apa sih sebenarnya bentang Jawa itu kalau dari sudut pandang Bro Darmawan itu? Bro, how do you feel bro? Good banget abis bentang Jawa. Lebih fresh lah ya. Apalagi ini udah masuk Hamin H+, 7 ini udah hari Minggu ini kan kayak udah 7. Tapi started. masih ada yang jalan ya? Kemarin udah finish. Udah total semua. Total semua udah finish. Udah beres semua yang ya? terakhir kemarin itu Om Teddy. Teddy. Mantep sih. Kalau ngomongin bentang Jawa itu kan jarak 1.500 km itu pas ya atau lebih? Tahun ini 1.502. Oh lebih dikit. Mungkin lebih dikit karena jarak lapangan alun-alun itu kali ya. Bisa jadi tuh. Apa sih semangat apa sih yang bikin lo akhirnya jalan bentang Jawa? Karena kan bentang Jawa itu kan nggak yang kalau Audax kan ada kayak 400 segala macam. Kalau bentang Jawa ini kan bentangin Jawa ya dari ujung barat sampai ujung timur tuh. Apa sih yang semangat yang bikin lo akhirnya oke, jalan? Ya mungkin ini agak flashback ya. Gua waktu mulai dari SMP mungkin dari SD mungkin udah coba sepedahan, terus sampai akhirnya pokoknya pakai fiksi itu dari SMP. Oh, fiksi SMP. Fiksi SMP. Sampai gue umur kelahiran 99. Jadi gue umur 26 dan dari SMP gue udah pakai fiksi sampai sekarang. Dan kayaknya secara pengalaman gue bersepeda tuh fiksi kayak udah nempel banget. Jadi mulai dari bike to school, terus sempat dulu jadi messenger, terus messenger dulu messenger di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor. Itu kurang lebih setahun lah ya, kurang lebih. Karena sama komunitas kita buat, dan tetap jalan gitu. Terus sampai akhirnya sering ikut balap, pakai fiksi juga dari yang malam ataupun sore. Sampai akhirnya lagi jadi terbiasa bike to work sebenarnya. Yang dimana itu setiap hari sepedahan kan. Yes. Setiap hari sepedahan dan ngerasanya kalau pakai sepedahan tuh kayak jadi stress release pribadi. Betul. Kayak kita bisa nikmatin suasananya, terus liatin sekeliling tuh lebih ketemu banyak orang lah ya gitu. Dan akhirnya itu yang bikin akhirnya lu pengen terpancingnya ke ultra tuh sebenarnya baru setahun lalu, 2024. 2024 terpancing buat kayak coba segmen baru nih di dunia persepedaan di ultra. Karena yang lain tuh udah gitu ya. Yang lain udah lah gitu, udah dicoba gitu kan. Terus kayak pengen nyoba yang ultra di mana kalau ultra tuh konsepnya mungkin lebih ke how to survive gitu di jalan kan. Manage waktu, tenaga, terus habis itu manage perbekalan. Terus gimana cara maintain sepeda di jalan kalau misalnya problem ya kan. Jadi secara isu mekanikal pun kita kayak dituntut harus bisa menguasai gitu. Dan kenapa pilihannya fiksi? Karena fiksi paling simple. Yes. Gitu. Kita toolkit gak bawa banyak kan. Paling betul. cuma bawa hand pump, terus toolkit yang buat bongkar ban, kunci 15, kunci L mini set, udah selesai. Dan kalau untuk harian fiksi kan juga basicnya nggak pakai rem ya, nggak pakai rem, betul kan. Jadi lebih ringkes lah, lebih ringkes dan lebih simple lah. Jadi secara konsep mungkin kalau di diri gue simple masuk lah gitu, dengan yang mungkin multi speed gitu yang banyak kabelnya. Iya, banyak perawatannya juga. Ditambah juga mungkin lebih mahal ya. Gitu biasanya part-partnya. Hedon ini agak segmen yang berbeda sih. Bener ya, segmen lah. Kalau hobi kan macam-macam ya. Jadi semangat itu yang akhirnya bikin lo jalan bentang Jawa gitu ya. Iya, lebih ke pengen pembuktian kayak sepedahan yang dulu dilakuin dari SMP sampai sekarang tuh impactnya bisa nggak sih ke fase ultra gitu. Karena kan ultra udah jauh, terus juga mesti survive di jalan sendiri tanpa adanya, mungkin kalau yang support beda lagi ya. Tapi kalau di kondisi yang unsupported tuh kayaknya kita benar-benar dilepas gitu sama panitia gitu kan. Jadi kita bisa ngerasain lah, dan gue setiap hari dengan ratusan kilo tuh kayak gimana rasainnya gitu, pengennya gitu sih. Awal dulu kan lu pernah dari Bali, dari Denpasar ke Jakarta ya? Iya, ke Cibinong. Iya, ke Cibinong. Nah, waktu lu ngelakuin itu tuh, yang pertama di kepala gue tuh, nih anak ngapain sih? Gila apa gimana sih? Maksudnya waktu itu gue belum tahu kalau bentang Jawa itu harus punya track record atau porto lah ya, porto yang harus
berapa kilometer gitu kan. Waktu itu gue belum tahu, nggak terlalu tahu banyak tentang bentang Jawa gitu kan. Yang ada di kepala gue itu, ini orang gila apa gimana sih, nyari apa sih gitu kan. Tapi akhirnya pada saat tahu lu mau masuk bentang Jawa, oh oke, ternyata karena itu gitu kan. Emang seperti itukah sistem bentang Jawa, harus punya track record dulu supaya bisa masuk atau gimana tuh? Sebenarnya dari event ultra itu at least peserta itu atau partisipan tuh wajib punya track record yang dimana kategorinya bisa dibilang ultra ya. Mungkin kalau gua rasa, mungkin koreksi ya, kalau ultra itu mungkin kategorinya udah 200 gitu ya, 200 kilo gitu ya. 200 kilo itu udah masuk kategori ultra mungkin ya. Jadi makanya untuk melengkapi portofolio sebenarnya sempet kan 2024 Bali Loop 400 kilo. Oh iya. Sebenarnya itu udah, kalau dari website Bentang Jawa sudah cukup mengakomodir untuk menjadi sebuah portofolio kita. Yes. Dan yang kedua 1600 itu dicoba karena selain kebutuhannya portofolio. Oh, yang waktu Denpasar Cibinong itu 1600. 1611. Oh iya, dari Denpasar Dari soalnya. Denpasar soalnya. Dari Denpasar sampai ke Jakarta lewat Pantura dan Pansela lah. Dan lewat utara ya. ada lewat utaranya, terus turun ke selatan juga, terus naik lagi ke utara gitu. Jadi memang segmennya kemarin, karena kemarin bikin rute sendiri dan lebih jalanin aja, kita gue nyoba dengan rute-rute yang gue ambil dari Bentang Jawa gitu. Jadi mungkin bisa test drive lah buat tahun ini gitu, pengalaman juga dan cukup berguna lah. Itu sih. So, Bentang Jawa kemarin pakai ini. Bentang Jawa gue pakai ini, betul. Ya. Setupnya kayak gini ya. Setupnya ini full setup kayak gini nih. Full setup kayak gini, nggak ada yang berubah sampai hari ini. Dari apa dulu? Dari basicnya deh. Basicnya apa nih? Basicnya ini frame-nya alloy, pakai frame PCO Pro tahun 2012 mungkin produksinya ya. Tapi udah ini ya, discontinue ya? Udah discontinue. Okay, udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Jadi langka nih. Dihilangkan. Habis finisher BJ jadi mahal sih ini. Mungkin ya, nggak tahu kita juga nih, tapi semoga lah. Ini fork bawaan. Fork bawaan. Ini PCO Pro size kalau nggak salah 52. Beli second juga waktu itu. Alloy 6061. Terus dari drivetrain-nya grup set nih, grup set ini pakainya 1x1 dengan tambahan 2 kaki powernya. Ini depan Skate Spider 49T Holotech. Terus belakangnya ini pakai 2 kok flip flop, tapi yang pakai mandatory di 17T. 17T. Ini yang sekarang kepasang apa? Yang 17. Terus satunya lagi 19. Oh, 17 19. Jadi memang karena mungkin ada beberapa segmen kemarin pas lihat rutenya tuh ada yang harus mungkin dipakai yang lebih ringan cukup ringan, ya udah pakai flip flop yang 19. Ya, tapi 19. Ini dipasang yang 19 karena Bentang Jawa. Iya, biasanya cuma 17. Sebelumnya cuma 17 aja, 17 setupnya, nggak ada pakai 19. Itu. Jadi emang ini setupnya khusus buat Bentang Jawa, flip flop 17 sama 19T. Wheel set 700, ban berapa? Ban 28C, pakai Conti. Tapi emang standarnya emang harus berapa? Kalau dari requirement Bentang Jawa tahun ini 32. Minimal maksimal minimal 32. Tapi ini berapa? 28. Oh, masuk dong, Bro. Kalau misalnya frame ini enggak, maksudnya dari Bentang Jawanya dari Bentang Jawanya 32. Oh, kalau Bentang Jawa itu sebenarnya kayak memberikan rekomendasi sebenarnya. Sarannya mereka pakai 32. Cocoknya 32. Tapi kalau misalnya peserta ada yang pakai 25, 28 it's okay. Selama mereka nyaman dan masih fit aja gitu. Nah, ini kemarin karena memang frame-nya juga cukupnya 28. Ya, udah mentok ini ya. Udah mentok gitu ya, dengan ditambah brakes karena wajib Bentang Jawa pakai brakes depan belakang. Tahun ini udah wajib ya. Udah sebenarnya Bentang Jawa dari edisi pertama sampai sekarang tuh wajib. Wajib brake. Wajib. Mungkin dulu Audax sempet gak wajib, tapi habis itu sekarang diwajibin untuk fiksi pakai rem depan belakang. Pakai brake. Ya. Ini copot nih. Ya, ini kasus copot waktu di Bromo Ranupani. Jadi kemarin mechanical issue-nya adalah brake pad itu yang belakang copot satu. Copot satu. Jadi dari Ranupani sampai ke Taman Belambangan finish itu pakai cuma rem depan aja sama skate aja. Gokil. Terus ada itu tebengan air ya. Air. Dan bidon satu. Bidon bawa satu. Satu cukup. Terus tas bawa di depan rock bag satu, merek Satset.
yang frame back Satset juga, Mako Half, sama yang belakang pakai Rhino Walk yang 10,5 liter gitu. Ada ban juga ya, ban cadangan. Ban cadangan juga wajib bawa 2. Cyclo dan lampu ada. Terus full kit ya? Ya full kit, betul. Kit, MTB. brake. Oke, ini mantep juga sih ini. Dan dengan sepeda ini udah aman banget lah ya. Udah So ya far, jadi finisher sih. So far aman sih, gak ada isu yang berarti, mungkin karena remnya aja sih. Maksudnya remnya kemarin ada mechanical issue, but masih bisa jalan kok. Sisanya dari isunya cuman di brake sama ban kali ya. Sempet bocor di hari kalau kedua. ban itu kayak emang udah umum lah ya. Iya, Kalau iya. Untuk jarak jauh tuh pasti ada aja masalah di ban. Betul. Tapi ini rims emang ada brake padnya ya? Ya, rims ada brake padnya, cuman emang pas beli second itu kan dia udah di polish raw gitu kan. Tapi dari dulu ya. emang udah ini? Udah ini. Oh, Dari pas iya, yang Bali Jakarta itu pakai emang ini. udah ini ya? Setupnya sama kayak gini kurang lebih. Cuman bedanya kalau dulu yang Bali Jakarta coknya cuma 1. 17 Ya, saja. iya. Nah, karena spesial bentang Jawa aja jadi 19. Ada 2. Ini udah sepeda udah kita roasting nih. Terus selama bentang Jawa tuh kan 1.500 tuh panjang ya. Ada nggak pengalaman yang lengket nih, yang kalau berkesan pasti banyak ya, karena sepanjang 1.500 tuh pasti banyak banget yang berkesan. Tapi ada nggak sih yang paling lengket maksudnya yang kayaknya enak nih kalau diceritain ini panjang gitu kan? Itu apa tuh? sebenarnya ya benar tadi, banyak banget hal di bentang Jawa dari KM 0 sampai KM 1.500 itu banyak banget yang pengalaman tuh nempel banget gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa yang bisa gue ceritain. Itu yang pertama, hari pertama itu sampai dengan mulai masuk pertengahan minggunya tuh kayak ngerasain sepeda ultra tuh, oh gini rasanya ya, ultra race gitu ya. Yang official yang lah ya, official gitu ya, official ultra race unsupported gitu ya, dengan kondisi dimana sebenarnya tidak ada jalur khusus yang ditutup gitu ya, tapi antusiasme masyarakat tuh kayak memang tahu di tiap bulan Agustus tuh ada bentang Jawa, jadi mereka menyebut euforianya juga gitu. Kayak misalnya kita riding, lewatin pinggir jalan, banyak anak kecil dan bapak ibunya tuh pada dada say hello kita, berikan semangat. Itu sepanjang dari start sampai finish tuh ada terus gitu. Jadi kayak istilahnya kayak booster klik lah. Betul. Kayak buat kita makin semangat gitu ya. Terus itu yang berkesan karena ngerasain kayak event-event lain gitu ya. Karena gue belum pernah ngerasain event juga kan. Itu pertama kali. Terus yang kedua Bromo sih. Bromo yang dimana itu nempel banget karena satu, gue belum pernah ke Bromo. Terus emang sama sekali belum pernah by motor atau mobil gitu? Iya, belum pernah sama sekali gitu ke Bromo naik motor atau mobil. Sekalinya nyoba tuh langsung pakai sepeda gitu kan. Dan fixed gear lagi kan gitu ya, mungkin jadi mungkin agak aneh gitu. Dan pas lihat rutenya tuh sepanjang 22 kilo ya kurang lebih. Itu sampai Ranupani kurang lebih EG-nya kan 2000-an ya. Itu cukup mengesankan dan berkenan karena momennya tuh malam naiknya kan. Oh malam, baru mau gue tanyain tuh. Waktu di sana malam apa siang gitu? Jadi sebenarnya berawal dari salah planning di hari itu pas naik. Jadi harusnya tuh berangkatnya pagi. Jadi pas lagi mendaki itu siang harusnya. Tapi karena salah manajemen waktu dan lain-lain, nggak disiplin, dan akhirnya sore itu jam 5-an baru naik ke Gubuk Belakah lah desanya gitu sebelum masuk ke Bromo. Iya. Nah itu masuk jam 5-an, endingnya masuk ke yang Gapuranya itu sekitar jam 6 lah. 6 sore. Jadi jam 5 sore masuk udah jam 6-an maghrib. Terus tuh sampai finishnya di Ranupani itu CP3 jam 11 malam. 11 malam kurang lah. Oh, jadi udah ngelewatin Bromo itu emang bukan di dini harinya? Bukan di dini harinya, tapi pas di sore malamnya aja, nggak di dini hari sih. Okay. Tapi masih banyak orang? Apanya nih peserta? Bukan maksudnya orang warlocknya. Warlocknya masih ya? banyak. Kalau pas masih sore kayak dari jam 6 sampai jam 8 mungkin masih banyak turun naik jeep ya. Jeep yang turun wisata, sih, wisata iya. gitu. Tapi setelah jam 9 tuh kayaknya udah kosong gitu. Jam 9, jam 10 tuh udah sepi karena mungkin apalagi pas mendekati ke Ranupani itu udah mulai kabut kan, karena udah menjelang dini hari. Dingin dong berarti? Iya, dingin banget ya? lumayan dingin lah sebenarnya. Pas naik itu kayak, kalau gue rasa mungkin karena gue tinggal di Bogor ya, hampir sama kayak puncak kalau pas lagi naiknya.
Tapi kalau pas turunnya model ya beda sama puncak sih, karena dia kabutnya lumayan jarak pandang terbatas. Dan udah mulai dini hari juga. Mulai dini hari juga, udah betul. lebih dingin juga. Betul, makin pagi makin dingin dia. Gitu. Yang paling lengket itu ya di Paling Bromo lengket ya. itu sama yang terakhir di Gumitir. Oh, Gumitir. Gumitir itu yang jalan bentang Jawa alternatif, kurang Iya, lebih iya. 9 kiloan di timnya gambarannya. Itu berkenang banget karena obstacle bagi gua nih yang pakai Iya, iya. fixed gear itu dan ban 28 kayaknya itu sangat berat gitu ya. 9 kilo dengan jarak tempuh 1,5 jam itu berat banget sih. Tapi harusnya kan lewat jalan utama Gumitir ya. Harusnya, tapi karena ditutup sama pemerintah, jadi akhirnya dialihkan sama panitia itu lewat yang gravel. Dan alternatifnya itu memang karena jalan nggak pernah, maksudnya bukan jalan dulu kan lewat situ memang. Dulu lewat situ Dulu lewat memang. situ, cuman udah nggak pernah dipakai lagi, jadinya kan Betul. jalannya begitu ya modelnya. Betul. Gumitir lumayan juga sih. Akhirnya finish Banyuwangi. Tapi kemarin over COT ya. Over COT tapi cuman Over 1 jam. 1 jam Kan harusnya. harusnya 156 jam. Tapi kemarin itu 157 jam. Iya, jadi sebenarnya kan batas COT-nya itu kan di 156 jam. Itu di jam 17.30 kan. Sebenarnya di jam 17 itu kilometerku tuh sisa 23 kilo lagi. Lagi dikit ya. Iya, lagi dikit. Udah turun Gumitir tuh ya. Udah turun. Jadi sebenarnya keluar Gumitir itu sisa 60 kilo, 63 kilo lah kurang lebih. Masuk jalan aspal tuh udah 63 kilo sampai Pelambangan. Nah, cuman pas jam 17 itu 17 lewat 5 kalau nggak salah, itu sisa 23 kilo. 23 kilo. Dan sisa kayak waktunya itu kan 25 menit lagi. Dengan rasio Jalan yang segitu. dengan rasio yang kupakai waktu pas turun itu memang, jadi dari Ranupani itu aku nggak ngurubain rasio. Oh, tetap Pakai 19. Jadi secara rasio dan speed tuh beda banget sama 17. Iya. Sehingga bakal keteter kalau misalnya full turunan sebenarnya. Tapi memang khususnya buat di Ranupani karena turunan tanpa rem belakang, buat kita akhirnya lu biar milih jadi gampang. tetap 19 ya. 19, terus gravel Gumitir juga biar bisa dilewatin 19, tapi pas ketemu aspal itu nggak aku ganti karena pertimbangan dengan buka wheelset dan lain-lain mungkin butuh waktu sekitar 10-15 menit. Jadi mending ku gaspol aja Langsung aja ya. sampai akhirnya di jam 17 lewat 5 itu udah hopeless Ya, karena udah lewat gitu ya. udah pasti lewat nih karena Iya. sisa 23 kilo lagi kurang lebih. Terus kayak udah jam 17 lewat 5, 25 menit lagi sebelum COT kayaknya udah nggak bisa deh gitu. Akhirnya sempat melipir ke warung dulu beli Sprite lah gitu buat minum dulu biar relax. Endingnya jalan lagi lanjut dan ya udah itu pace-nya bener-bener jadi berat, kayak bawa 28 29 tuh speednya berat banget, kayak karena udah gak ada semangat lagi kan ya. Udah kayak udah hopeless gitu. Tapi ternyata di sekitar jam 17 lewat 15 lah ya mungkin ada ketemu kayak strangers lah, orang-orang luar gitu yang nggak kenal. Tapi dia banyak kan gitu, ada anak muda Kayak komunitas gitu lah ya. gitu ya mungkin ya, mereka nyemangatin kayak ayo semangat gitu, pakai kayak semacam drum gitu segala macam gitu, rame gitu. Tapi mereka sepedaan. Sepeda terparkir. Oh. Terparkir. Jadi mereka kayak diem nunggu gitu. Iya, kayak diem nunggu gitu. Oh, berarti dia mantau dong berarti. Mantau, kayaknya mantau gitu. Jadi soalnya dia tahu banget aku bakal lewat situ dan ketika jarak sekitar berapa meter mau nyampe itu kan aku nggak tahu kalau ada mereka. Endingnya pas aku salib mereka nyemangatin dan nyebut nama aku kan. Jadi aku nggak tahu mereka siapa. Random banget, terus kayak dari situ lah kayak booster klik udah. Itu di daerah Itu sekitar belum kota ya? belum kota, masih kayak ya mau menjelang kota lah. Iya, tuh buat teman-teman ya, komunitas yang kemarin menyemangati Bro Darmawan. Thank you banget. Boleh nanti kalau misalnya video ini lewat di FYP kalian, komen di bawah ya, supaya Darmawan bisa ngasih say thank you lah ya buat Thank you kalian. banget lah. Itu teman-teman yang mungkin mau masuk ke kota Banyuwangi ya, itu keren banget. Salut, respect. Nah di situ langsung jadi booster klik ya, langsung bisa tajam. Akhirnya gaspol lagi dan ya nyampe finish sih pas pizza party kan, jadi jam 1 jam setelah itulah COT. Itu finish jam berapa sih kemarin? Jam kan 17.30, 1 jam setelahnya. Oh, berarti masih jam. belum malam juga sebenarnya ya? Belum malam juga, belum terlalu malam juga. Kayak baru habis aja maghrib lah gitu kurang lebih. Masih sore sih. Masih sore. Pengalaman barusan udah nih ya. Terus ada booster klik juga di situ. Garis besar bentang Jawa dari sudut pandang kacamata Darmawan deh. Iya. Garis besar
Garis Bentang besar Jawa. Bentang Jawa ya. Sebenarnya bakar dulu kali ya. Ya bakar dulu. Sebenarnya garis besar Bentang Jawa nih kalau sudut pandangku ini kayak pergi hajinya cyclist lah. Hajatan lah ya. Hajatannya Iya, cyclist gitu, yang dimana mungkin cyclist Iya. yang ultra ya. cyclist Yang jiwanya mungkin ke situ. sudah terpanggil untuk ultra. Terus yang kedua mungkin sudah rutin banget nih buat sepeda setiap hari dan Yes. tertantang buat jalanin ultra Bentang Jawa, karena memang si Bentang Jawa ini event yang sudah bergulir hampir ini tahun kelimanya kan. Udah 5 kali ya. Udah 5 kali konsisten dan pesertanya setiap tahun nambah terus. Dan kualifikasinya mungkin nggak tahu ya tahun-tahun sebelumnya gimana, tapi penyortiran dari panitia itu makin ketat dan Yes. makin Demi safety-nya juga. demi kan. safety-nya juga, karena panitia nggak selalu standby di Ya. perjalanan itu. Dan menurutku Bentang Jawa ini bukan cuma event ultra race doang ya. Jadi sebenarnya kalau event Bentang Jawa ini sama kayak Audax yang lain sih, cuma bedanya mungkin ini kita disuguhkan sama panitia tuh menikmati perjalanan pantai selatan Yes. Pulau Jawa, yang dimana Oh itu banyak lewat pantai selatannya ya. iya dari kita Jadi, start angin dong. angin. Jadi bener tahun mungkin kalau peserta tahun lalu yang 2024 atau 2023 tuh mereka punya komparasi Bentang Jawa yang mereka pernah ikutin sebelumnya sama yang tahun ini. Kebanyakan yang kulihat adalah Bentang Jawa tahun ini terasa lebih berat karena cuacanya. Oke, Karena di masing-masing cuacanya. daerah Di ya. masing-masing daerah kita bener-bener kayak ngerasain semua gitu ya. Ada yang badai, ada yang panas. Ada yang badai, ada yang panas, ada yang hujan angin, ada yang panas angin. Jadi kayak kita bener-bener apa ya, stamina dan fisik tuh diuji banget lah gitu. Bukan cuma sepedanya doang yang diuji, tapi mental kita pun juga diuji Betul. banget gitu dengan posisi yang kita udah ratusan kilo waktu itu kan. Jadi Bentang Jawa tuh kita disuguhkan sama panitia buat nikmatin perjalanan dari ujung barat Pulau Jawa sampai dengan timur Jawa. Jadi kayak itu experience yang mantap sih, dan dari segi COT pun peserta memang konsepnya race gitu ya, Iya. balapan, tapi peserta bisa menikmati itu. Dan memang itu kan yang disuguhkan dari Bentang Jawa ya. Jadi Betul. mereka, karena banyak yang masih nggak paham bahwa Bentang Jawa itu finishnya kok nggak rame, masih sepi cuma Oh, iya. gitu-gitu doang. Iya, kan. iya, iya. Padahal bayaran sekian nih, nggak ada trofi, nggak ada apa. Padahal Iya. emang yang disuguhkan Bentang Jawa itu pengalaman buat si cyclistnya. Betul. Selama 1.500 km jauhnya, pemandangan di setiap daerah kayak Betul. gitu kan. Jadi itu yang disuguhkan. Betul. Apalagi unsupported kan. Kalau dari orang awam udah unsupported, bayar, nggak dapet apa-apa. Buat Iya, apa buat gitu apa kan? Buat, gitu buat kan. orang awam kan gitu. Tapi Iya. untuk yang cyclist yang memang udah jalannya di ultra, ya itu sebuah ya hajatan lah tadi. Hajat yang lah, bilang iya. hajatan. Oke, apalagi udah dibilang goblok sama Uus ya. Darmawan Hananto Urjantoko, ini hari Kamis dia sudah 1068 km pakai fiksi, goblok. Kayaknya hampir semua orang sih. Kan fixed gear bukan cuma gua doang ya. Ada 3 orang, itu ada Bang Alif Mabrur yang udah 3 kali. Yes. Terus ada gua, terus ada satu lagi ada namanya Atala. Salah. Kita bertiga pakai fixed gear, dan memang kita secara dapur rasionya beda-beda semua nih. Yes, secara mental, fisik, Secara mental, pengalaman fisik, juga. pengalaman beda semua tuh. Beda-beda. Jadi memang pasti teman-teman yang nontonin gitu Yes. ya, baik dari yang penonton ultra, setia ultra, ataupun yang baru nonton ultra, ngelihat perjalanan 1.500 pakai fiksi itu kayak goblok sih. Goblok sih. Agak sedikit gila Agak juga sedikit gitu. Tapi gila kayaknya sih. 2026 3 orang ini finish barengan cakep sih. Harapannya sih gitu Harapannya ya. gitu, 2026 Semoga ya, semoga gitu ya. Skate bareng di finish, Wah, mantap sih. gokil Tuh. sih. Ngomongin barusan 2026, lanjut lagi dong tahun depan. Insya Allah lanjut lagi kalau nggak ada halangan, dan ya semoga bisa sih, karena kemarin kan over COT 1 jam ya. Yes. Terus Misi balas dendam dong. misi balas dendam, terus juga perbaikan diri sendiri sih, karena kemarin sepanjang rute itu sepanjang perjalanan banyak hal yang miss dari planning gitu ya. Ya. Kayak bangun pagi segala macam itu banyak yang salah. Jadi mungkin lebih memperbaiki yang ya sebelumnya pengen gitu. memperbaiki, udah tahu kesalahannya Ya, apa, ya, ya. jadi pengen coba tahun depan perbaiki itu di Bentang Jawa. Tiba-tiba rutenya diganti. Waduh. Waduh. tapi memang iya, fun fact kalau Bentang Jawa itu setiap edisi tahunnya itu beda-beda. Ada yang beda gitu ya. Jadi sebenarnya secara garis besar tetap lewat jalur selatan. Tapi secara biasanya elevasi gainnya itu bakal nambah terus setiap tahunnya. Karakternya biasanya kayak gitu, dan ketika elevation gain ditambah pasti ada rute yang berbeda. Jadi ada Iya, panitia memang
ngasih surprise lah ngasih ya. surprise lah. Kita kayak misalnya kita tahun ini kayak kemarin udah lewatin Bukit Habibie segala macam ya, mungkin nanti bakal beda lagi tuh rutenya di Banten gitu, terus lewatin Hutan Cilacap mungkin bakal dibedain lagi, tapi nggak tahu juga. Jadi kita yang udah prepare tahun ini ngerasain, tahun depan udah punya strategi buat yang pengalaman, belum tentu worth it gitu. Jadi mungkin lebih ke preparationnya buat yang tahun depan random aja sih. Buat kalian nih mungkin yang mau ikutan Bentang Jawa, siap-siap aja dulu, di-preparein atau langsung DM aja Bro Darmawan buat nanya spek atau strategi gitu lah ya. Boleh silakan langsung di kontak aja. Nah, ini ada sedikit bingkisan ya, ada sedikit oleh-oleh dari teman-teman Breakless di Bali. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan nih buat Bro Darmawan nih. Official merchandise, dan ini sebetulnya udah limited ya, udah nggak ada sebenarnya. Tapi kalau kalian mau boleh kita produksi lagi. Ini mantap. Thank you Breakless. Mantap. Thank you. Oke, buat kalian teman-teman yang mau lihat keseruan Darmawan setelah Bentang Jawa, atau kalian mau lihat selama kemarin kan pasti udah diposting juga ya. Iya, boleh betul. silakan follow Instagramnya. Instagram gue Darmawan HW. Gak main TikTok tapi sayangnya, tapi nggak apa-apa, it's okay. TikTok baru bikin. baru bikin Semalam. Wih, Nyoba untuk bikin. Semoga bisa. apa TikToknya? Darmawan HW 40 sesuai cap. Oh, 40. Berarti tahun Darmawan. depan kalau diganti dong. Ganti lagi, nggak apa-apa. Sip, thank you. Thank you.